Jadi Desa Gading, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu desa yang memiliki pisang Cavendish yang melimpah. Oke, berat banget. Bu, mau pisang Bu? Mau? Di sana Bu, ayo ikut. Ya. Nah, jadi ada inisiatif tersendiri dari Desa Kampung Perkutut ini. Beberapa yang tidak diikutan lomba mau dilepas biarin lagi kembali ke alam. Ternyata selain persediaan bulu babi yang melimpah, di sini juga ada teripang. Pantai selatan yang membentang di sepanjang Pulau Jawa menyuguhkan pemandangan indah dan juga hasil pesisir yang melimpah. Salah satu hasil laut yang kaya manfaat antara lain adalah bulu babi. Memiliki habitat di bebatuan karang, bulu babi dapat ditemukan dengan mudah di Pantai Jojogan, Kabupaten Wonogiri. Nah, hari ini saya mau mengikuti aktivitas sebagian warga pesisir Pantai Jojogan untuk mencari salah satu hewan laut dengan cara yang cukup ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki bulan Oktober hingga bulan Mei merupakan waktu yang tepat untuk berburu bulu babi. Dalam rentang 8 bulan tersebut, hewan berduri ini memasuki musim kawin, sehingga bagian yang dapat dikonsumsi, yaitu telurnya, telah berkembang secara maksimal. Ini dia yang kita cari, yaitu landak laut atau biasa disebut bulu babi. Jadi kita ngambilnya itu nggak boleh ngasal, karena ada beberapa ukuran. Ini yang udah tepat, sekitar umurnya 6 bulan ya Pak. Sebesar inilah, ukuran sedang, jadi dapat untuk diolah. Membutuhkan usaha ekstra untuk bisa mengambil bulu babi dari celah-celah karang. Saya juga harus berhati-hati agar terhindar dari tertusuk durinya yang beracun. Ya! Patah! Ini telurnya ya. Tekniknya memang harus benar cara mencongkelnya. Saya udah pakai ini alat-alat mencongkelnya, ada sabit sama tombak. Tapi karena caranya salah, itu terbelah seperti ini. Jadi emang cukup sulit ya cari bulu babi ini karena dia berada di sela-sela karang, tersembunyi di situ. Terus kita mencongkelnya pun juga harus tepat, kalau enggak bisa terbelah-belah kayak saya tadi. Bu! Ini luar biasa ekstrim loh ya, karena karakter ombak di Pantai Jojogan ini besar sekali, menabrak batu langsung mengempas kita. Jadi emang harus hati-hati mencari bulu babi di sini. Jadi harus pandai-pandai melihat situasi sebelum melanjutkan pencarian. Udah harus kuat dan harus tenang juga. Jadi kalau ada gelombang datang kita mengamankan diri dulu, baru kita ke gelombang turun dan mencari lagi, karena sulit juga untuk dilihat bulu babi ya. Di pinggir aja, abangnya udah sebesar ini. Ini gelombang terbesar yang datang hari ini. Pantai yang masih tersembunyi seperti ini merupakan lokasi ideal untuk menemukan beragam biota laut.
dapat. Apa itu Pak? Teripang. Oh, tripang. Ternyata selain persediaan bulu babi yang melimpah, di sini juga ada tripang. Memang di pinggir-pinggir sini juga ada ya Pak? Ada. Salah dapat tripang kita. Kita kumpulkan juga ya Pak? Bisa? Ini bisa dimakan kan? Bisa. Teripang atau timun laut merupakan kerabat dari bulu babi. Meskipun lunak, kulitnya dibalut zat kapur dan memiliki duri kecil. Kandungan proteinnya yang tinggi membuat teripang banyak dicari untuk jadi sumber lauk bagi masyarakat pesisir. Selalu bersemangat. Selalu bersemangat ini hari bulu babi. Saya fokus dari bulu babi, Papa nyari tripang. Kebalik saya. Aduh. Setelah terkumpul cukup banyak dan kondisi laut sudah kembali pasang, kami memutuskan untuk kembali ke tepian dan mengolah hasil tangkapan kami. Mengolah bulu babi dan teripang membutuhkan sedikit usaha ekstra. Bagian yang dapat dikonsumsi yaitu gonat dari bulu babi, terlindungi oleh cangkang yang keras dan duri-duri tajam. Warga setempat kerap mengolahnya sebagai sumber protein pengganti ikan. Nah, ini dia bulu babi dan teripangnya mau kami masak. Ditumis Bu ya? Ditumis, tapi sebelum ditumis teripangnya harus direbus dulu sama Pak Giarno. Saya bantuin Bu Marmi congkel-congkelin isi dari bulu babi. Tapi ini harus hati-hati ya, karena yang kita ambil harus yang kuningnya saja. Yang hitam-hitam ini adalah kotorannya. Dibuang ya Bu. Di Indonesia sendiri, bulu babi belum menjadi sumber protein favorit. Berbeda dengan orang Jepang yang sudah memanfaatkannya sebagai bahan sushi atau sashimi. Ini saya mau nyobain kalau yang belum dimasak kayak gimana rasanya. Rasanya asin, lembut. Kayak telur kepiting tapi lebih lembut lagi. Ada rasa amis-amisnya gitu. Bisa sih dimakan gini aja, di sashimi. Di balik cangkang dan durinya yang beracun, gonat bulu babi sangatlah aman dikonsumsi mentah-mentah. Wah, akhirnya sudah matang juga ini teripang dengan tumis bulu babi. Rasanya nih dari aroma sama tampilan sudah menggoda sekali. Langsung aja dicoba ya Pak. Bu. Inilah menu sehat ala warga pesisir Wonogiri. Kaya akan kandungan protein, vitamin, serta antioksidan yang baik untuk menjaga kondisi tubuh selama bertualang. Ini baru pertama kali saya makan teripang. Ternyata kenyal-kenyal banget. Teksturnya kenyal, terus sampai ke dalam itu agak sedikit keras seperti tulang ayam yang muda gitu. Enak sih, apalagi bumbunya meresap, ditambah rasa dari bulu babinya itu setelah meresap ini ada aroma dan rasa laut yang khas. Enak banget. Di balik cita rasanya yang nikmat, keberadaan bulu babi dan teripang juga memainkan peran penting bagi ekosistem laut. Jadi harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Memang ya, laut dan terumbu karang di Pantai Jojokan ini masih alami sekali. Jadi untuk mendapatkan teripang dan bulu babinya itu masih sangat melimpah. Apalagi setelah diambil langsung diolah, rasanya masih fresh dan sangat nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perkutut dan budaya Jawa seperti sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi masyarakat Jawa, burung perkutut dianggap sebagai warisan dari para leluhur.
Burung yang dulunya merupakan hewan peliharaan bagi kaum priayi atau bangsawan, kini sudah dapat dinikmati seluruh kalangan. Selain dinilai sebagai burung pembawa keberuntungan, bagi para penggiat perkutut, burung ini memiliki kicau yang dapat diadu dalam perlombaan. Di Kampung Perkutut Desa Pelanglor ini, masyarakatnya masih rutin mengadakan perlombaan perkutut. Dan tentunya saya mau ikut kegiatannya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mas, dicontohin ya? Perlombaan perkutut menjadi salah satu cara menjaga kelestarian budaya Jawa. Adu kicau perkutut atau biasa disebut manggung dilaksanakan di lapangan dengan tiang yang terpasang tinggi atau gantangan untuk mengaitkan sangkar. Nah, jadi sebelum perlombaan ada kegiatan ngecas. Ngecas itu perkututnya digantungkan ke gantangan, terus dilihat apakah mereka sudah beradaptasi. Kalau mereka sudah beradaptasi, tandanya mereka mau berkicau. Udah nyaman tuh di situ. Dan penilaiannya ternyata di sini ada juri-jurinya. Dan waktu penjurian harus hening semua supaya kita bisa melihat dan mendengar perkutut mana yang bergerak mengeluarkan kicauan. Perkutut yang siap dilombakan harus dilatih secara rutin di gantangan seperti ini agar terbiasa dan dapat berkicau dengan leluasa. Persiapan untuk event Perang Bintang dimulai. Dalam perlombaan perkutut ini, yang dinilai adalah jumlah ketukan kicauannya. Semakin banyak burung berkicau, semakin besar kemungkinan memenangkan lomba. Nah, ini saya sudah mengikuti penjurian. Memang harus hening sekali karena biar kita bisa mendengar kicauan burungnya. Nah, sambil dipancing juga ada suara-suara siulan, suara burung. Suasana hening serta mata jeli menjadi syarat wajib bagi juri perlombaan perkutut. Setiap juri menilai 5 burung sekaligus dan harus bisa membedakan dari mana suara kicauan berasal. Nah, biasanya perlombaan itu dilakukan selama 30 menit dan kedengaran tuh mana kicauan yang paling bagus dan kencang. Dan penilaiannya dari ini nih, 1 ketukan artinya warna hijau. Ini angka 1. Kalau udah 10 jadi kuning. Nanti kalau 10-nya udah 5 jadi 50 kan. Ganti lagi warna orange yang paling tinggi. Ini nih, yang ada benderanya angka 100. Ini udah kelihatan nih perkutut mana yang paling banyak ketukan atau kicauannya. Semakin bagus kualitas perkutut, semakin stabil pula jumlah ketukan yang dikeluarkan. Dalam perlombaan ini, burung berkualitas bagus rata-rata dapat menghasilkan 200 sampai 700 ketukan suara setiap sesinya. Ketukannya ya. Sudah selesai. Nomor berapa nih Mas yang paling banyak kicauannya? Paling banyak nomor 23. Nomor 23 dari awal emang udah berkicau terus. Ini poinnya 185. Wah, 185 nih. Paling banyak. Tapi menurut saya jadi juri emang susah banget. Mungkin karena saya belum tahu ya. Dan karakteristiknya kita bisa melihat mereka berkicau dengan baik itu dari gerakan ekor ya Mas. Gerakan ekor sama kelihatan dari gerakan lehernya. Saya emang nggak tahu nih. Saya nih bantuin Mas Londo aja jadi asistennya. Melalui perlombaan seperti ini, rasa kekeluargaan antar penggiat perkutut makin terasa. Nilai ekonomis burung yang masih berkerabat dengan merpati ini juga mampu menjadi penggerak ekonomi warga setempat. Wah, selamat ya Mas. Menang nih, sakral namanya ya. Nah, dari ngecas dan gadisik ini sudah kita dapatkan poin tertinggi perkutut yang namanya sakral. Dan pastinya dia sudah siap banget untuk ikut perlombaan nanti. Ikuti jejak saya, jajak! Salah satu daerah penghasil burung perkutut yang sudah lama tersohor adalah Desa Pelanglor, Kabupaten Ngawi. Bukan hanya sebagai hasil budidaya saja, melainkan juga dilatih menjadi bibit unggul sebelum dijual keluar daerah. Wah, ini saya lagi berjalan di sekitar Kampung Perkutut dan unik sekali ya, karena di setiap
rumahnya, di depan-depan rumah itu tergantung perkutut dengan kandangnya. Dan biasanya tuh pemilik perkutut rata-rata punya 50 ekor ya Mas ya? 50 ekor sampai ribuan ekor. Sampai ribuan, kayak namanya kamu perkutut. Kontur alam Kabupaten Ngawi yang dikelilingi hutan jati merupakan habitat yang tepat bagi perkutut liar. Yang banyak memiliki banget. perkutut, peternakan perkutut ya ini Mbak Waji. Banyak banget kandangnya. Assalamualaikum. Penuhun Pak. Nah, ini yang memiliki Halo peternakan perkutut. Pak. Membudidayakan perkutut terbilang cukup mudah. Periode bertelur yang singkat, yaitu setiap 2 bulan sekali, membuat perkutut dapat berkembang biak dengan cepat. Sekali bertelur, perkutut dapat menghasilkan 2 telur. Namun tidak semua telur dapat menetas dengan sempurna. Nah, jadi memang setiap kandang tuh harus dicek dulu apakah sudah ada perkutut yang bertelur. Nah ini dicek Pak Haji udah ada nih. Ada 2 telur tapi nggak semua itu bisa menetas ya Pak? Iya, Karena ada yang membedakan. Ini telurnya bagus, tandanya cangkangnya kuat dan warnanya putih tulang seperti ini. Dan ini yang kurang bagus. Seperti transparan ya Pak? Iya, benar. Pemberian pakan merupakan bagian utama dalam perawatan perkutut. Perkutut yang merupakan herbivora diberi makanan berupa biji-bijian atau millet. Nah biasanya pemberian pakan perkutut ini dilakukan 3 hari sekali. Jadi cuma 1 kali aja. Kalau berkurang nanti tinggal tambahin lagi. Awet banget ya Pak? Berarti Awet. sepasang perkutut ini makannya dikit-dikit. Kebersihan kandang juga harus terjaga untuk menghindari kotoran yang menumpuk. Perlakuan terhadap perkutut ternak dan perkutut lomba juga harus dibedakan. Ketika menginjak usia 1 tahun, bibit perkutut lomba harus dipisahkan ke sangkar sendiri untuk melatih mentalnya. Wah, yang mana nih Pak? Nah ini saya sama Pak Waji mau menyortir perkutut yang sudah siap dilombakan. Kalau dari jenis-jenisnya yang bagus tuh yang mana Pak? Kalau yang bagus itu silver sih, tanggungannya bagus, kuat gitu. Dari kicauannya Iya. ya? Oh, jadi jenis silver yang mau kita cari karena kicauannya bagus. Yang ini ya Pak? Menyortir bibit perkutut ini harus memperhatikan jenis dan keturunan yang sesuai. Bibit yang bagus ditandai oleh badannya yang besar, sayap yang lebar, cengkraman kaki yang kuat, dan memiliki rongga besar di paruhnya. Nah, jadi ada inisiatif tersendiri dari Desa Kampung Perkutut ini. Beberapa yang tidak diikutan lomba mau dilepas liarin lagi kembali ke alam. Yang mana nih Pak? Yang ini coba aja. Rata-rata burung perkutut di sini merupakan hasil tangkapan alam. Namun warga pelangor tetap menjaga kelestariannya dengan cara pelepas liaran kembali burung ke alam liar. Hal tersebut tentu saja untuk menjaga keseimbangan ekosistem supaya perkutut tetap bisa kita jumpai di habitat Biasanya jenis aslinya. apa aja? Nah ini sudah kita dapatkan perkutut untuk dilombakan dan juga untuk dilepas liarkan. Langsung aja kita menuju ke lokasinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow, udah ramai-ramai banget nih. Udah siap melepasin perkututnya. Nah, jadi kita nggak cuma ngambil dari alam aja. Perkutut hasil budidaya ini sudah siap dilepaskan di alam. Jadi selain ekosistem tetap terjaga, anak cucu kita pun bisa tetap menikmati. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Indonesia dengan keberagaman suku dan tradisinya menghasilkan suatu kolaborasi budaya yang indah. Masuknya pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan kentalnya kearifan lokal melahirkan salah satu tradisi yang disebut dengan Grebeg Maulud. Tradisi tahunan ini tak lepas dari adanya rangkaian gunungan untuk menggelar hasil bumi. Nah, jadi pisang Cavendish yang telah dipanen ini akan dipasang ke gunungan. Gunungan ini terbuat dari kerangka bambu yang dipasang mengerucut ke atas. Fungsinya adalah sebagai simbol untuk pengharapan yang di atas. Nah, ini nanti digunakan untuk acara grebek gunungan. Gunungan ini menggambarkan kemakmuran yang ditandai oleh ukurannya.
Semakin besar gunungan, maka semakin melimpah pula hasil panen yang diperoleh dalam setahun ini. Nah, jadi satu gunungan ini bisa diisi 60 sisir pisang. Dan karena ini tinggi banget ya, sekitar 2 meter, saya harus naik nih. Bisa ya Pak saya naik? Bisa. Perpaduan warna pisang Cavendish ini semakin dipercantik oleh bendera merah putih yang dikibarkan di atas gunungan. Pemasangan bendera ini bermakna jiwa nasionalis yang harus tetap dijunjung dalam setiap aspek kehidupan. Nah, jadi di sini ada 4 gunungan berbeda, ada buah-buahan, sayur mayur, terus kue. Terus saya lihat masih ada yang merangkai buah-buahan, saya mau gabung juga. Jadi kalau pisang tadi kan satu sisir, kalau ini buah-buahan seperti kelengkeng, anggur dipasang memanjang seperti ini agar mempermudah saat masang di gunungannya. Gunungan yang berisi makanan, buah-buahan, sayur mayur ini pun telah tertata rapi dan siap diarak untuk prosesi Grebeg Maulud. Grebeg Maulud yang dilaksanakan di Desa Gading ini diawali dengan iring-iringan mengelilingi desa sejauh 6 km. Nah, ini semuanya sudah siap untuk beriringan dan memang ada susunan urutannya ya. Yang paling depan ini ada yang membawa sesajen, kemudian diikuti yang di belakang ada umbul-umbul sebagai penyekat, kemudian ada gunungan-gunungan yang saya siapkan tadi. Susunan atau urutan iring-iringan ini telah ditentukan sesuai dengan fungsi masing-masing yang disakralkan. Warga pun dipersilakan untuk ikut berkeliling di belakang barisan umbul-umbul. Nah, ini dia gunungan yang saya siapkan tadi. Saya mau ikut juga iring-iringan di sini. Boleh ikut ya? Oke. Arak-arakan ini diawali oleh peran sapu jagat sebagai simbol dari upaya bersih desa dari segala keburukan. Bu, mau pisang, Bu? Mau? Di sana, Bu, ayo ikut. Ya. Ini sepanjang jalan udah banyak yang minta, ibu-ibu nggak boleh kan acara utamanya di sana. Puncak dari rangkaian Grebeg Maulud ini adalah proses rebutan gunungan. Selain memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur, gunungan juga merupakan bentuk dari berbagi terhadap sesama. Jadi gunungan-gunungannya bakalan dikumpulin di tengah lapangan dan ini dilihat sih masyarakatnya udah makin ramai karena justru gunungan ini target para masyarakat buat rebutan nanti. Setelah didoakan, masyarakat langsung menyerbu gunungan di tengah lapangan. Saya pun tidak mau kecolongan start dan ikut proses rebutan gunungan. Aduh, ada yang manjat. Wah, luar biasa nih, langsung keroyokan. Desak-desakan nih saya dapat sayur mayur. Lumayan lah ya, ada yang sampai manjat-manjat. Emang ini gunungannya yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Dapat, bawa pulang. Gencat-gencat. Awalnya, tradisi ini bernama Gumrebeg atau beramai-ramai. Seiring perkembangan zaman, acara ini lebih dikenal sebagai grebeg. Luar biasa sekali, memang gunungan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Langsung semuanya keroyokan. Saya tadi sempat ketinggalan sampai langsung cepet-cepet desak-desakan. Ini nih hasilnya, dapat beberapa buah dan sayur mayur. Seru banget.
Setelah prosesi rebutan gunungan, perayaan ini diikuti dengan kegiatan nyaur udi-udi atau menebarkan koin-koin. Antusiasme warga pun semakin meningkat, memperebutkan kepingan uang logam ini. Tradisi Grebeg Maulud ini kemudian ditutup dengan bersih-bersih dari menggunakan air yang diambil dari 7 mata air berbeda. Akhirnya selesai sudah acara Grebeg Maulid atau yang biasa disebut Barakan. Dan memang ya, ini pengalaman luar biasa bagi saya bisa mengikuti langsung tradisi dari sebuah daerah. Dan kearifan lokal inilah yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Mojokerto, petualangan saya lanjutkan, memanen hasil alam yang juga dijadikan bahan untuk gunungan di Grebeg Maulud. Pada lahan seluas 1 hektar ini, terhampar tanaman pisang Ambon putih atau yang lebih akrab dikenal sebagai Cavendish. Cavendish merupakan salah satu jenis pisang yang banyak digemari hingga ke pasar dunia. Rasanya yang manis serta kulitnya yang mulus memang menjadi daya tarik lebih. Jadi cara kita melihat pisang bisa diambil tuh dari bentuknya. Gendut-gendut, terus kulitnya juga mulus. Dan ini bunganya juga nggak terlalu keluar banyak ya Pak. Terus kenapa ditutupi bungkus seperti ini? Karena menghindari dari jamur. Kalau kulitnya rusak itu nilai jualnya turun ya Pak? Nilainya turun. Setelah 12 bulan dari masa pembibitan, pisang Cavendish pun sudah dapat dipanen secara berkala. Berat sekali, ternyata berat. Karena emang satu tandan ini isinya bisa 10-13 sisir. Kalau saya sendiri ngangkat, yang lumayan lebih juga. relatif itu 8-9. 8-9 ya, paling banyaknya 10-13 sisir. Petani bisa memanen hingga 100 tandan, atau setara dengan 1,3 ton pisang Cavendish per harinya. Jadi gitu cara ngambil pisang. Kita ambil dulu tandannya, baru ditebang pohon pisangnya supaya pertumbuhan anak-anak pisangnya lebih bagus lagi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pohon pisang yang sudah dipanen langsung ditebang supaya tumbuh tunas baru. Wah, Pak! Wah, bisa juga ternyata. Berat nih Pak Agus kuat. Pak, ini nggak ditebang, Pak? Iya, kalau ditinggalin saya. Pak, kurang kuat saya Pak. Digantiin Pak Agus aja deh. Nah gitu harusnya. Dalam satu tandan pisang, bobotnya bisa mencapai 13 kg. Ini harus dipanggul di pundak. Coba Pak, tolong Pak. Oke. Berat Pak. Udah lepas Pak? Udah dilepas. Masih di Bapak. Oke lah. Ayo Pak, jangan lama-lama, berat nih. Ayo Pak, cepet Pak. Dikit lagi. Iya. Pak Ali pelan-pelan jalannya. Sini ya Pak. Baru segitu aja jalannya udah keringetan. Pisang yang sudah diambil ini kemudian disisir. Dalam proses memisahkan sisir demi sisir pisang, harus berhati-hati untuk menjaga kualitasnya. Ya, Pak. Apa yang terjadi ini? Pisangnya rusak. Aduh, Pak Agus. Gimana, Pak? Nilai jual langsung turun. Ya. Buat gunungan nanti. Buat gunungan nggak apa ya, Pak? Gunungan lagi. Selanjutnya, pisang masuk proses pencucian untuk membersihkan kulit luarnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.